Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah pengawasan Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menambah amal soleh kita di penghujung usia kita yang kita tidak tahu Allah akan memanggilnya kapan. Dan sementara kita masih bisa berbuat kebaikan, maka marilah kita kebaikan. Dan kita masih membahas tentang banyaknya jalan kebaikan yang bisa dilakukan, ya, bab yang ke-13 ya. Kita sampai pada hadis yang ke-130 ya. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhana ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabaitil kabair, rawahu Muslim. Sama yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-130 ini Imam An-Nawawi masih mengetengahkan hadis yang juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, Masya Allah, memang Abu Hurairah ini salah satu ya perawi hadis yang paling banyak ya. Semoga Allah memberikan keridhaan pada beliau. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa as-shalawatul khamsu, ya, solat-solat 5 waktu itu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan jum'ah yang satu ke jum'ah yang lain, wa ramadhanu ila ramadhana, ya, dan Ramadan satu hingga Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatil kabair, ya, adalah sebagai penebus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis diriwayatkan dari Imam Muslim, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mengetahui bahwa tidak bisa terlepas manusia itu dari urusan-urusan yang terkadang itu adalah sesuatu yang dosa. Jadi memang manusia itu sangat dekat dengan perbuatan salah dan juga dosa. Oleh karena itu hadis ini memberikan sebagai karunia Allah yang begitu besar, ya. Ternyata bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu banyak sekali jalan untuk menghapuskannya dosa itu. Tapi kita mengetahui bahwa dari dosa-dosa yang termasuk di dalam hadis ini, ternyata dosa itu ada yang kecil, ada yang besar, ya. Di hadis itu selama dosa besar itu dijauhi, jadi ada dosa besar. Kemudian yang ditebus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya itu berarti bukan dosa-dosa besar tetapi dosa-dosa kecil. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil manfaat, ternyata ada dosa itu dosa besar dan dosa kecil. Nah, kemudian di antara amal-amal yang menghapuskan dosa-dosa kecil itu adalah amal-amal yang dilakukan di antara kedua jeda waktu itu, ya. Jadi kemudian
sholat satu dengan sholat yang lain ya. Ketika kita hari ini sholat pagi, hari ini kita sholat subuh ya, itu adalah penghapus dosa di antara kedua sholat, yaitu kemarin malam ya sholat isya sampai kemudian hari ini pagi ini kita sholat subuh. Di antara sholat isya yang tadi sampai sholat subuh yang barusan kita lakukan ini, kita mungkin tidak terlepas dari perbuatan dosa ya. Bisa dilakukan karena kesengajaan atau tidak sengaja, atau kemudian kita lupa tidak bersyukur ya, atau kemudian kita tidak beribadah sesuai dengan yang semestinya, maka ada peluang dosa itu ada. Dan kemudian ketika sholat satu dengan sholat yang lain itu dilakukan ya, pagi hari ini kita melakukan sholat subuh, kemarin malam itu kita melakukan sholat isya, waktu antara sholat isya sampai sholat subuh ini ada peluang kita untuk melakukan dosa-dosa ya. Selama dosa-dosa besar itu dijauhi, maka sholat subuh ini adalah sebagai penghapus dari dosa-dosa yang dilakukan di antara kedua sholat itu. Kemudian nanti ada sholat duhur ya. Ketika kita sholat duhur mulai dari pagi hari ini ya, kita sampai nanti duhur, itu peluang perbuatan manusia untuk melakukan dosa-dosa itu selalu ada ya. Kadang kita salah bersikap ya, lupa bersyukur, tidak beribadah sesuai dengan seharusnya yang kita lakukan ya. Jadi peluang dosa itu ada saja, dan terkadang kita memang terjerumus di dalam dosa itu ya. Selama kita bisa menjauhi dosa-dosa besar, maka kegiatan di antara sholat satu dengan sholat yang lain itu dapat sebagai penghapus dosa ya. Rasulullah SAW bersabda, as-sholatul khamsu ya, wal jumu'atu ilal jumu'ati ya. Alhamdulillah hari ini Jumat ya. Nanti kita melakukan kegiatan ibadah sholat Jumat ya, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain ya. Ketika kita bisa melakukan Jumatan dengan sesungguhnya dengan baik ya, maka itu pun juga Jumat yang nanti kita lakukan itu adalah penghapus dosa-dosa yang dilakukan sejak hari Jumat yang kemarin ya, minggu kemarin ya. Itu wis ono seminggu ya. Kemudian demikian juga wa ramadhanu ila ramadhana ya, dan juga Ramadan ya. Kita juga akan segera sampai di bulan Ramadan ini. Masih ada berapa hari ini? Sekarang tanggal 21 nggih. Ramadan kita tanggal 1. Berarti masih ada 10 hari. Enggak ada 10 hari nggih. Tinggal 7 harinan ya, tinggal 7 harinan itu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Semoga Allah menyampaikan kita pada Ramadan besok ya, karena begitu banyaknya keutamaan di bulan Ramadan ya. Mulai dari bulan dihapuskannya dosa-dosa, kemudian dilipatkan amal-amal kebajikan, dan dikabulkannya doa-doa, dan banyak sekali. Semoga Allah menyampaikan kita pada Ramadan tahun ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kemarin kita membahas ya hadis yang ke-129 kemarin, bahwa setiap gerakan wudu ya, setiap gerakan wudu yang kita lakukan ya, ketika kita membasuh muka ya, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh mata itu kan terhapus itu ya. Tentu dosa-dosa yang kecil yang dilakukan oleh mata itu terhapus ini, dan mata itu merupakan salah satu bagian yang menurut sebagian ulama, itu banyak ulama itu hanya penyebutan bagian tertentu, tetapi bukan berarti bagian-bagian dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh di wajah ini diabaikan ya, termasuk dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut, perkataan-perkataan yang baik dan yang kurang baik itu juga dihapuskan, termasuk kemudian ketika membasuh tangan ya, mengusap kepala sampai membasuh kakinya, itu kan sudah diampuni ya.
hatta ya yakhruja nakian minadzunub ya, sehingga bersih dari dosa. Itu kayak wudhunya ya. Kemudian dilanjutkan dengan kita melakukan sholat ya. Di hadis ini sholat yang satu dengan sholat yang lain itu pun juga sebagai penghapus dosa. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu kasih sayang Allah terhadap manusia yang tidak luput dari perbuatan dosa itu ya. Perbuatan salah dan dosa yang biasa dilakukan oleh manusia, tetapi Allah begitu maha pemurah ya. Allah maha besar karunia-Nya sehingga banyak sekali peluang-peluang amal-amal yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu. Dan diantaranya pada hadis ini disebutkan adalah sholat satu dengan sholat yang lain, antara waktu-waktu sholat itu ya. Jadi sholat itu sebagai penghapus dosa ya. Jadi Rasulullah SAW ya pernah bersabda ya, bagaimana pendapatmu jika di depan rumah seseorang di antara kalian itu ada sungai ya. Kemudian dia mandi di sana di depan rumah kamunya itu, di depan rumah seseorang itu sehari 5 kali, ya, sehari 5 kali. Esok tangi mandi, ya. Kemudian wes nyambut gawe awan mandi lagi. Kemudian terusake nyambut gawe rada sore mandi lagi, ya. Terusake kemas-kemas kotor mandi lagi, ya. Kemudian mulai kegiatan ya rada malam mandi lagi. Sehari setiap saat itu mandi ya. Sampai kemudian Rasulullah SAW ya bersabda ya, apakah ada kotoran yang tersisa padanya ya? Maka para sahabat menjawab ya tentu tidak ada kotoran yang tersisa padanya. Maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, fadzalika matsalus shalawatul khamsi ya yamhullahu biha al khotoya ya. Demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu ya, Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya, dengan melakukan sholat itu. Maka antara sholat satu dengan sholat yang lain itu ada peluang-peluang orang melakukan dosa. Seperti hanya kita di dalam kehidupan satu hari ini, antara waktu-waktu satu dengan yang lain dibagi jadi 5 waktu begitu ya. Kemudian di antara waktu-waktu itu ada peluang kotor. Angger kotor mandi ya, mesti enggak ada kotoran. Demikian juga yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ya, demikian itulah ya perumpamaan sholat satu dengan sholat yang lain. Maka sholat itu akan menghapuskan dosa di antara kedua sholat. Maka ini adalah sebuah karunia yang besar yang diberikan Allah kepada para hambanya. Oleh karena itu tentu kita kemudian bisa melakukan sholat itu dengan sungguh-sungguh. Jadi sholat yang kita lakukan itu diusahakan dengan ikhlas, dengan khusyuk ya, dengan memenuhi ya rukun-rukunnya, syukur ditambah dengan sunat-sunatnya ya, dan amal-amal yang lain yang menyertai dengan kebaikan dari syariat-syariat sholat itu, termasuk kemudian zikir ba'da sholat itu juga dilakukan. Jangan kesusu rampung sholat yang penting lah wis absen. Kayak absen anggar wis absen lebare sak-sae gitu, tidak ya. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Ketika sholat itu bisa dilakukan dengan baik, itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Artinya kemudian peluang berbuat dosa itu pun juga semakin mengecil. Apalagi kemudian di dalam kegiatan sholat itu adalah banyak sekali penghapusan dosanya ya. Dalam sebuah hadis Ibnu Hibban itu ya, jadi diibaratkan ketika seorang hamba itu mau melakukan sholat ya, maka dosanya itu dosa-dosanya itu ibarat beban itu diletakkan di punggungnya sini,
dan akan berguguran ketika hamba tersebut melakukan rukuk dan sujud. Nah, jadi kita menggambarkan gambar bayangan nek nang punggung ke ono beban ya, kemudian sujud ngono rukuk ya, itu wis mulai do gugur karena nang gendongan kaya misalnya tenggok begitu ya, rukuk ngono lah wis ketok gugur ya. Engko sujud saya maneh ya, saya semakin gugur. Demikian itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya, digambarkan seperti itu dosa itu. Maka kita melihat ternyata di dalam doa-doa di dalam sholat itu ya, Allahumma gfirli, Rabbi gfirli ya. Mulai dari takbiratul ihram ya, kemudian ketika qiyam berdiri sampai kemudian rukuk sampai kemudian tasyahud, itu banyak sekali doa-doa tentang penghapusan dosa. Maka ketika sholat itu dilakukan dengan baik, maka antara sholat satu dengan sholat yang lain ya, di antara sholat-sholat yang ada di dalam keseluruhan 5 waktu sholat itu adalah sarana penghapus dosa. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dosa-dosa yang dilakukan ketika di akhir hadis tadi, selama orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar, artinya bahwa dosa-dosa yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa yang kecil ya. Jadi ya, peluang dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan apa? Dengan kita melakukan sholat ya. Kemudian dosa-dosa besar itu terhapusnya adalah dengan kemarin ya, pada bab taubat itu, bab yang kedua itu, taubat itu akan menghapuskan dosa. Nah, syarat-syarat taubat itu tentu kita masih ingat ya. Jadi benar-benar ya menyesali perbuatannya, tidak ingin mengulangi lagi, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi, kemudian mengikuti dengan perbuatan kebaikan yang lain ya. Maka dosa-dosa besar itu harus dengan taubat. Tetapi untuk dosa-dosa kecil itu dengan melakukan amal-amal ketaatan, itu dosa-dosa kecil itu ya sesuai dengan kehendak Allah akan diampuni dosa-dosa yang kecil itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kemudian kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa ternyata memang dosa yang kita lakukan itu bisa terjadi peluang begitu banyak, dan kita bisa menghapus dosa-dosa itu dengan melakukan ketaatan. Dan Rasulullah SAW itu yang terkenal dengan maksum ya, terjaga dari perbuatan dosa, itu di dalam salah satu hadis tentang bab taubat itu, di dalam satu hari itu lebih dari 70 kali melakukan taubat ya. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak maksum ya, bahkan selalu bergelimang dengan dosa, entah disengaja atau entah tidak disengaja ya. Itu selalu perbuatan dosa itu erat sekali dengan kita. Maka tentu kemudian kita harus lebih banyak beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, itu jadikan rutin dari amal-amal kita ketika kita ada waktu-waktu yang bisa kita melakukannya ya, di tempat yang halal kita kemudian melakukan zikir astagfirullah wa atubu ilaih. Karena memang peluang berbuat dosa itu begitu banyaknya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sholat yang 5 waktu tadi itu merupakan penghapus dosa di antara sholat-sholat yang satu dengan yang lainnya, maka sholat harus dilakukan dengan khusyuk ya. Jadi tidak sekedar waktu sholat, malah ada yang kemudian waktu sholat itu menjadi penghalang untuk melakukan kerja, aktivitas kerja. Wah, kok njuk sholat wae ya, urung rampung li nyambut gawe kok njuk wis krungu azan. Glidake iki kepeksone. Kok kepeksone to? Kudune kan kemudian alhamdulillah isih iso menangi waktu sholat. Peluang tadi yang mungkin kurang bagus saya di dalam bekerja, itu bisa ada waktu untuk kita menghapuskan dosa dengan menghadiri sholat itu.
Nah, tentu kita harus seperti itu. Jadi sholat itu benar-benar harus sebagai penghapus dosa. Dilakukan dengan cara apa? Yang pertama tentu dengan khusyuk ya, kemudian juga ikhlas dan dilakukan di dalamnya itu tuntunannya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sholu kama ra'aitumuni usolli, maka sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ketika aku melakukan sholat, mulai dari gerakannya ataupun juga bacaannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan ya salat yang kita lakukan itu adalah salat sebagai penghapus dosa-dosa kita. Ya, maka ketika kita sudah mulai wudu, ya wudune ya wis menggugurkan dosa, kemudian salat ya fokus ya. Memang kemudian yang namanya khusyuk itu selalu ada gangguan, ya. Gangguan yang mengurangi nilai kekhusyukan, tetapi jangan diikuti gangguan itu. Kadang ketika kita sudah mulai takbir, sudah mulai bacaan, itu tiba-tiba teringat perkara-perkara yang tadi belum ingat. Nah, entah kita meletakkan barang atau kita merencanakan perbuatan apa. Nah, ketika sudah mulai takbir, itu kemudian kita sudah mulai ingat. Oh ya nang kono kae aku ndekekake nang kono mau, utawa ya engko nek lebar kaya ngene juara kaya ngene, merencanakan perbuatan. Nah, jangan diikuti itu. Ya memang gangguan itu karena memang setan itu menghembus-hembuskan ya agar tidak khusyuk. Jangan diikuti. Kemudian segera kita fokus, saya ini sedang sholat, sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada fokus kita melakukannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Jumat satu dengan Jumat yang lain ya, itu merupakan juga sebagai sarana penghapus dosa. Dan ini adalah hari Jumat. Maka tentu kita menginginkan agar Jumat nanti itu adalah sebagai sarana menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan dari Jumat kemarin ya. Nek isih ana sing wis terhapus, ning isih ana sing turah-turahane sing ora terhapus ta. Ya wallahu alam itu modelnya seperti apa toh, tapi kita beriman saja ya bahwa Jumat satu dengan Jumat yang lain itu nanti sebagai sarana penghapus. Ya wingi antara sholat satu dengan yang lain dihapuskan tapi urung resik. Kemudian nang ono ketemu Jumat maneh saya resik maneh, semakin dihapuskan. Maka demikianlah ya Jumat yang satu ini pun juga harus dilakukan dengan penuh kesungguhan agar sholat Jumat yang kita lakukan itu menjadi penghapus di antara kedua waktu Jumat kemarin dengan Jumat yang nanti itu. Nah, bagaimana caranya? Tentu kemudian kita masih ingat tentang bagaimana kita melakukan ibadah Jumat itu, mulai dari mandi ya, niat mandi sholat Jumat ya untuk hari Jumat ini, entah mandinya itu pagi hari atau nanti mau berangkat Jumat, itu tidak masalah, tetapi harus ada niat ya, meskipun di dalam hati bahwa mandi saya ini berbeda dengan harian, meskipun podo pelaksanaannya ya, tetapi niatnya harus karena ini Jumat maka saya memang harus mandi. Mungkin nek dina Senin ngono ke ya upamane ora kunangang wong yo ora pati reget ngono ke nggo tisu basah ora apa-apa, tetapi kalau ini Jumat ya diusahakan untuk mandi ya, kecuali memang tidak ada air sama sekali gitu nggih. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, mulai dari mandi, kemudian memilih pakaian yang bagus, kemudian menggunakan wangi-wangian, kalau bisa kemudian hadir di awal waktu, karena hadir di awal waktu itu pun juga ada keutamaannya, seperti berkorban seekor unta. Nah, awal waktu itu wallahu alam ini ya. Waktu Jumat itu dibagi dari piro, ada yang membagi menjadi 5. Awal waktu itu ada yang kemudian mengibaratkan itu mulai dari setelah matahari terbit itu ya, itu awal waktu. Nanti kemudian rodok ke sini seperti semakin rodok telat ya, itu seperti berkorban seekor sapi.
kemudian sampai kemudian rodok awan maneh seperti berkurban seekor domba ya kambing, rodok nganu awan maneh seperti berkurban seekor ayam, sampai berkurban seperti sebutir telur. Nek wis imam wis berangkat kae, wis berangkat naik mimbar, aku wis catatan wis ditutup ya. Ya, malaikat ikut mendengarkan. Nah, itu jangan sampai kita terlambat di dalam berangkat sholat Jumat. Nek iso berangkat di waktu-waktu awal itu. Nah, arak kurban ya kadang perlu energi yang besar ya. Kadang kita berbagi dengan kewajiban kita menafkahi anak istri ya. Alhamdulillah kalau bisa setiap tahun. Nah, tetapi kadang yang namanya ekonomi itu kan pasang surut. Tahun kemarin bisa, tahun ini mungkin bisa, besok tidak bisa, atau pokoknya pasang surut. Nah kita bisa berkurban ya, pahalanya seperti berkurban seekor unta. Dengan cara bagaimana? Wis ki mumpung kayak lega orang duwe keperluan apa-apa ya, orang mangkat nyambut gawe, wah koyone tak wis oleh pahala berkurban seekor unta ya, mangkat gasi, kemudian melakukan zikir-zikir yang lain ya, ngrewangi noto-noto, bersih-bersih masjid atau kemudian melakukan amal ibadah seperti berkurban seekor unta. Nah, Jumat satu dengan Jumat yang lain itu ketika dilakukan dengan baiknya itu akan sebagai penghapus dosa. Nah, kemudian mulai ritual kegiatan sholat Jumat ya, tidak memisahkan antara keduduknya dua orang ya. Iki duduk wis jejer, ndoi aku tak jejer. Nyelakane apa rodok nyingkirake itu tidak diperkenankan ya. Lebih baik kita kalau ada dua orang ya, dua orang itu kon rapet yo yang selo kita ada di yang selo itu. Jangan memisahkan di antara dua orang yang duduk berdampingan. Kemudian ketika imam sudah mulai berkhutbah ya, kemudian tidak berbicara, meskipun bahkan hanya mengatakan diam ya, ngilokake kancane dengan kata diam saja ya. Atau kemudian bermain-main ya, bermain-main kemarin kita bahas ya, kalau zaman Rasulullah SAW itu menyentuh kerikil ya, kalau sekarang ya itu dolanan pulpen diputer-puter loh. Nah, itu juga jangan dilakukan ya, kita fokus untuk melakukan ibadah Jumat. Maka Jumat yang satu dengan yang lain itu bisa menjadi penghapus dosa. Demikian juga Ramadan satu dengan Ramadan yang lain. Ewo semono sudah dibersihkan harian dengan antar sholat fardu, kemudian dalam mingguan itu ono sholat Jumat ya. Kok dalam satu tahun ki isi ono dosa-dosa sing turah. Maka di Ramadan satu dengan Ramadan yang lain pun itu adalah sebagai penghapus dosa. Antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lain. Maka orang mukmin ketika melakukan amal-amal ibadah sesuai dengan aturan ini, insya Allah kemudian memang dosa-dosanya itu entek habis gitu ya. Selagi orang tersebut tidak melakukan dosa-dosa besar. Nah, dosa besar harus dihapus dengan taubat. Ya, maka tentu kita ya akan berusaha agar dosa-dosa yang kita lakukan ini bisa dihapuskan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melakukan amal-amal ibadah ya. Dan dosa-dosa kita ketika Rasulullah SAW yang maksum saja itu bertaubat ya tidak kurang dari 70 ya kali di dalam satu harinya, maka kita yuk juga melakukan hal yang sama ya, syukur lebih ya. Kita karena kita tidak maksum yuk kita bertaubat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Ramadan itu juga sebagai penghapus dosa ya. Kita banyak mengenal hadis ya, man shauma ramadhana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, atau man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, barang siapa yang berpuasa atau berdiri ya di bulan Ramadan, berdiri artinya melakukan sholat ya tarawih itu ya, sholat tahajud ya di bulan Ramadan dengan keimanan dan ketakwaan ya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, tentu kemudian kita melakukan ya Ramadan ibadah di bulan Ramadan itu dengan harapan ya agar dosa-dosanya diantaranya adalah harapannya dosa-dosanya dihapuskan, kemudian amal-amalnya diterima, kemudian doa-doanya dikabulkan, dan banyak hal-hal yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Dan kita akan seminggu lagi masuk di bulan Ramadan, maka persiapan kita ya penting ya, kita membersihkan diri kita ya, membersihkan saurunge nek arak bodol, membersihkan rumah-rumah kita. Saiki sak arak bodo, arak poso membersihkan rumah kita, engko nek nang mangsane arak bodo men karena isih masa puasa wis ora ngrekoso banget. Nah, ini waktu-waktu yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti urusan-urusan arak bodo itu mengalahkan dari kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka syarat agar dihapuskannya dosa-dosa kecil itu adalah dengan melakukan amal-amal ibadah yang Allah perintahkan. Mulai dalam hadis ini ada sholat ya, ada kegiatan Jumat, dan ada Ramadan, dan ini meliputi amal-amal ibadah-ibadah yang lain. Itu akan menghapuskan dosa-dosa, tetapi dosa-dosa yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa besar itu tentu harus ada taubat. Nah, membedakan dosa kecil dan dosa besar itu di antaranya dosa besar itu adalah dosa-dosa yang taubatnya itu disebutkan. Misalnya zina ya. Zina itu besar. Mengapa? Karena taubatnya harus misalnya dirajam ya. Atau kemudian mencuri dalam nisab ya, mencuri dengan sampai nisab tertentu itu harus dipotong tangan. Nah, itu berarti dosa-dosa besar. Nah, atau yang misalnya menghilangkan keimanan, misalnya sungguh tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia menghormati tetangganya, berarti orang menghormati tetangga itu kategori dosa besar. Nah, ngopo? Karena Rasulullah SAW mengatakan sungguh ya barang siapa yang beriman dan kepada hari Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangga, dan sungguh tidak beriman seorang di antara kalian sampai kemudian dia menghormati tamunya ya, misalnya itu barang dengan tidak menghormati tamu itu dosa besar ya. Wallahu alam ya. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita untuk menghindari dosa-dosa kecil maupun besar ya. Bukan kemudian kecil larak dihapuskan ya, luweh cilik-cilik, tidak seperti itu ya, karena memang kemudian Allah itu menghapuskan dosa sesuai dengan kehendaknya. Wah kita hapus, wah kita ora. Nah, itu kehendak Allah, kita tidak bisa mendikte Allah, kita hanya berharap semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita, tentu dengan amal-amal perbuatan keimanan kita kepada Allah ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya marilah ya kita berusaha sekuat mungkin, sebagus mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah itu dengan sebaik mungkin, sehingga perintah-perintah yang kita lakukan itu dapat menjadi penghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di antara sholat-sholat yang 5 waktu tadi, kemudian Jumat satu dengan yang lain, kemudian Ramadan satu dan dengan Ramadan yang lain, itu adalah sebagai penebus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya selagi dosa-dosa besar dijauhinya.
Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.